Saudara mahasiswa, selamat berjumpa pada mata kuliah Ekologi S2 Program Manajemen Perikanan Universitas Terbuka. Sebelum saya memulai yang lebih jauh, saya akan menjelaskan tentang topik-topik yang akan kita bicarakan di kuliah ekologi ini. Pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu ekologi. Yang kedua, nanti kita akan menjelaskan tentang ekosistem. Jadi, apa itu ekosistem? Berikutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekosistem, syarat-syarat terbentuknya ekosistem, dan yang terakhir, kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Saudara, mari kita mulai dengan pengertian tentang ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau tempat tinggal. Logos berarti studi atau telaah. Jadi, ekologi adalah suatu studi, suatu telaah tentang rumah atau tempat tinggal. Ekologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Saudara, kalau kita mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, berarti kita akan mengkaitkan bagaimana makhluk hidup tadi berkorelasi dengan lingkungan. Sementara yang namanya lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Berarti di situ akan sangat luas sekali yang namanya lingkungan. Yang namanya makhluk hidup, mulai dari mikroba yang kita tidak bisa melihat kecuali dengan alat bantu, dengan mikroskop misalnya, sampai ke makhluk hidup yang lain yang bisa kita lihat langsung. Misalnya ada kelompok hewan, kelompok tumbuhan. Kelompok hewan pun juga bisa kita beda-bedakan lagi dari yang ukuran kecil. Misalnya ada semut, ukurannya lebih besar lagi, serangga misalnya. Yang lebih besar lagi, ayam, burung, sampai ke hewan kerbau, gajah, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen-komponen makhluk hidup yang namanya hewan. Tumbuhan juga demikian juga, sangat luas, beraneka ragam jenis-jenis tumbuhan. Mulai dari tingkat rumput, semak, sampai tingkat pohon, sangat beraneka ragam sekali. Apalagi seperti di Indonesia, negara tropis dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, bahkan boleh dikatakan paling tinggi di dunia setelah Brasil. Saudara, selain makhluk hidup, lingkungan juga tidak hanya lingkungan kita, tidak hanya yang namanya manusia, tapi lingkungan itu bisa berupa lingkungan yang namanya fisik, seperti udara, air, tanah, dan sebagainya. Lingkungan hayati tadi sudah saya sebutkan. Lingkungan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, amatlah luas sekali. Ilmunya kita namakan ekologi. Akan sangat sulit seseorang mempelajari ekologi secara totalitas. Untuk itu, beberapa pakar mengelompokkan ekologi, misalnya autekologi, sinekologi, dan sebagainya. Autekologi mempelajari suatu organisme atau spesies, hanya kelompok spesies itu sendiri. Misalnya, seorang pakar pertanian mempelajari hanya warung coklat. Bagaimana warung tadi berkembang biak, pada tanaman padi yang seperti apa, pada kelembaban yang seperti apa, dan lain sebagainya. Hanya warung coklat saja. Tapi bisa saja seorang pakar mempelajari ekologi dalam kelompok sinekologi, artinya berbagai kelompok organisme. Di suatu kawasan hutan misalnya, yang dikaji bagaimana populasi
harimau kaitannya dengan rusa, kijang, rumput, dan lain sebagainya. Jadi berbagai kelompok, tetapi dalam kelompok tadi terjadi saling interaksi, ada ketergantungan satu dengan yang lain. Itu juga suatu kajian ekologi. Jadi mempelajari ekologi tidak harus secara totalitas, tapi bisa melalui pengelompokan seperti sinekologi atau autekologi. Saudara, sekarang kita menginjak ke ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan tatanan kesatuan segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau kita lihat unsur lingkungan hidup, tadi sudah saya jelaskan di depan, di dalam ekologi. Artinya apa? Di situ juga terjadi sesuatu tatanan yang sangat kompleks, yang sangat luas. Lalu apa bedanya dengan ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau ekosistem adalah tatanannya, sistemnya. Sistem yang ada di situ. Kalau kita lihat unsur-unsur penyusun ekosistem terdiri dari berbagai macam komponen yang merupakan syarat penyusun adanya suatu ekosistem. Dikatakan suatu ekosistem kalau memenuhi syarat. Syarat yang pertama apa? Satu, adanya energi sinar matahari. Yang kedua, adanya bahan-bahan tidak hidup, nirhidup. Apa itu bahan nirhidup? Tadi juga sudah saya jelaskan, ada air, ada udara, ada tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biotik, unsur-unsur biotik. Di dalam suatu ekosistem, unsur-unsur biotik ini dikelompok-kelompokkan lagi. Ada kelompok yang namanya produsen, ada kelompok yang namanya konsumen, ada kelompok yang namanya pengurai. Siapa itu kelompok produsen? Kelompok produsen adalah organisme yang mempunyai klorofil atau mempunyai zat hijau daun. Siapa itu? Adalah seperti tumbuhan atau fitoplankton. Dia mampu menangkap energi sinar matahari, dia manfaatkan untuk mengolah bahan-bahan yang dia peroleh melalui tanah, melalui air, sehingga terjadilah proses yang namanya proses fotosintesis. Jadi supaya bisa terjadi fotosintesis, antara lain harus ada energi sinar matahari. Yang melakukan adalah kelompok yang namanya produsen. Dengan demikian, produsen ini merupakan komponen penyusun ekosistem yang sangat penting terhadap keberadaan ekosistem. Kelompok berikutnya lagi, syarat penyusun ekosistem lagi, selain adanya energi, ada produsen, ada konsumen. Konsumen adalah yang mengkonsumsi. Apa yang dikonsumsi? Hasil dari si produsen itu tadi. Jadi dalam suatu ekosistem, selain produsen menghasilkan sesuatu, mestinya juga ada konsumen yang mengkonsumsi. Tanpa adanya konsumen, maka keseimbangan dalam suatu ekosistem juga tidak akan terjadi dengan baik. Kelompok biotik berikutnya lagi, selain produsen, konsumen, juga pengurai, perumbak. Siapa itu pengurai atau perumbak? Pengurai perumbak adalah dari kelompok mikroorganisme atau jamur, cacing, dan sebagainya, yang dia menguraikan sisa-sisa bahan organik menjadi bahan-bahan anorganik. Ini keberadaannya juga menjadi sangat penting di dalam suatu ekosistem. Jadi, syarat terbentuknya suatu ekosistem harus ada energi, ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Kalau keempat syarat tadi sudah bisa terpenuhi, maka itulah kita namakan suatu ekosistem. Secara teorinya, ekosistem
Dengan demikian bisa dalam bentuk yang skala kecil, misalnya tempurung kelapa yang terisi air, di situ ada mikroorganisme yang namanya fitoplankton, di situ ada konsumennya, ada pengurainya, dan kena sinar matahari. Maka itu sudah bisa dikatakan suatu ekosistem. Bisa yang lebih besar lagi, kolam misalnya. Kalau ada energi sinar matahari yang masuk, ada produsen, konsumen, pengurai, itu juga. Dan ada bahan-bahan, seperti tadi saya katakan, air, udara, bahan tidak hidup, itu juga bisa dikatakan suatu ekosistem. Dan bisa meningkat, danau, bahkan meningkat lebih besar, sungai, pantai, laut, dan sebagainya, itu juga bisa digambarkan suatu ekosistem. Saudara, selain saudara sudah memahami tentang komponen-komponen penyusun ekosistem, kita juga perlu memahami bahwa komponen-komponen penyusun ekosistem harus terpenuhi baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Suatu ekosistem, komponen penyusunnya misalnya air, harus terpenuhi secara kualitas dan kuantitas. Kalau secara kuantitas terpenuhi tapi kualitas tidak terpenuhi, maka sistem juga akan terganggu. Demikian juga kalau dibalik. Komponen udara juga demikian. Selain kuantitas juga kualitas harus terpenuhi. Komponen biotik juga demikian. Sehingga kita perlu memperhatikan komponen-komponen penyusun ekosistem selain secara kuantitas juga secara kualitas. Di dalam ekosistem ada yang namanya prinsip-prinsip ekosistem. Ini juga harus kita perhatikan. Apa itu prinsip-prinsip ekosistem? Satu, keanekaan. Kita sadar bahwa kita hidup di alam ini beraneka ragam komponen kehidupan. Manusia aja di Indonesia beraneka ragam. Biota yang lain, tumbuhan beraneka ragam, hewan beraneka ragam. Jadi memang secara alamiah di dalam suatu ekosistem ada yang namanya keanekaan. Keanekaan antara satu tempat dengan tempat yang lain jelas tidak sama. Indonesia, suatu negara tropis, mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Yang kedua, keterkaitan. Jadi kita hidup di alam ini tidak ada yang tidak terkait satu dengan yang lain. Ada keterkaitan. Selain ada keanekaan, keanekaan makhluk hidup, keanekaan lingkungan fisik kimianya, keanekaan budaya, keanekaan macam-macam keanekaan ada. Ditambah lagi dengan adanya keterkaitan. Yang satu terkait dengan yang lain. Dan ditambah lagi prinsip yang ketiga, ketergantungan. Yang satu tergantung dengan yang lain dan sebagainya. Kita hidup di alam ini tidak bisa hidup berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan atau ketergantungan dengan yang lainnya. Bagaimana kalau kita mau minum teh botol, keterkaitannya banyak, ketergantungannya banyak. Dari teh botol sudah harus terkait dengan botolnya, dengan tutup botolnya, dengan yang membawa ke tempat meja ini untuk membawa teh botol, itu baru di situ. Belum kalau kita telusuri keterkaitannya dengan perkebunan tehnya, berbagai macam disiplin ilmu masuk di situ. Belum lagi pabrik tehnya, macam-macam di situ. Jadi kita hidup di alam ini juga ada keterkaitan dan juga ketergantungan. Prinsip yang berikutnya lagi adalah keharmonisan. Adanya keanekaan, keterkaitan, ketergantungan, kita tidak lepas dengan yang namanya keharmonisan. Dan itulah yang kita butuhkan. Itulah yang dibutuhkan oleh alam. Tanpa adanya suatu keharmonisan, maka
sulit untuk bisa terjadi yang namanya keberlanjutan. Jadi adanya keanekaan, keterkaitan, ketergantungan, keharmonisan harus dalam rangka untuk menuju ke keberlanjutan. Bagaimana mungkin suatu sistem akan bisa terjadi keberlanjutan kalau di situ tidak terjadi keharmonisan? Saudara, dengan memahami tentang prinsip-prinsip ekosistem tadi, bisa kita bayangkan atau kita ilustrasikan suatu sistem dari mobil. Di situ ada ban, ada setir, ada gardan, ada tali kipas dan sebagainya. Itu adalah suatu keanekaan. Yang di situ terjadi keterkaitan, ketergantungan, dan juga harus ada keharmonisan. Sehingga mobil tadi bisa berkelanjutan, bisa berjalan dengan nyaman. Kalau tidak terjadi keharmonisan, akan sulit terjadi suatu keberlanjutan. Demikian juga dalam suatu ekosistem. Jadi dalam suatu ekosistem kita harus memperhatikan komponen-komponen penyusun ekosistem. Jangan kita meranggap remeh yang namanya dekomposer misalnya. Wah, itu hanya cacing. Cacing juga mempunyai peran yang sangat besar dalam mengurai suatu bahan-bahan organik. Dengan adanya penguraian tadi, maka dihasilkanlah sampah yang mestinya bisa menumpuk, bisa dikurangi volumenya, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam suatu ekosistem bisa terjadi suatu keseimbangan. Jadi sekali lagi, komponen-komponen penyusun harus kita perhatikan dari sisi kualitas maupun kuantitas. Tapi kita juga harus sadar bahwa di alam ini bukannya tak terbatas. Ada segala sesuatu yang terbatas. Komponen penyusun ekosistem kadangkala juga kita ketemukan sesuatu yang dalam jumlah terbatas. Itu sesuatu yang wajar, yang juga harus kita pahami. Sehingga seorang pakar ekologi yang namanya Liebig mengatakan bahwa keberhasilan suatu sistem akan ditentukan oleh faktor pendukung yang dalam kondisi minimum. Jadi suatu sistem, bagaimana itu bisa berkelanjutan, bisa berhasil dengan baik, bisa berkembang dengan baik, akan sangat ditentukan oleh faktor pembatas yang namanya hukum minimum dari Liebig. Karena memang di alam ada keterbatasan. Inilah kita juga harus memperhatikan di dalam lingkungan, di dalam suatu ekosistem, kira-kira faktor pendukung apa yang dalam kondisi minimum. Selain keterbatasan, suatu ekosistem juga mempunyai kemampuan untuk bertahan apabila ada gangguan dari luar, yang kita kenal dengan namanya homeostasis. Merupakan suatu kemampuan dari suatu sistem apabila ada gangguan dari luar, dia mampu bertahan. Kemampuan sistem untuk menahan dirinya apabila dia mendapat gangguan dari luar. Saudara, kembali lagi kepada keterbatasan. Suatu sistem juga mempunyai keterbatasan untuk menahan dirinya apabila ada gangguan dari luar. Kalau ada gangguan dari luar, maka dia juga akan berusaha mempertahankan dirinya. Bahkan bisa memperbaiki kembali dirinya seperti semula. Kalau gangguan tadi dalam batas-batas tertentu. Kalau gangguannya semakin besar, maka homeostasis tidak akan ada lagi. Yang ada muncul organisme-organisme lain, biota-biota lain yang tahan terhadap kondisi tersebut. Yang tidak tahan akan minggir, akan pindah, akan punah, dan lain sebagainya. Jadi kembali, selain faktor pembatas, homeostasis juga harus kita perhatikan. Karena di dalam suatu ekosistem mempunyai keterbatasan juga untuk mempertahankan kemampuan dirinya apabila ada gangguan dari luar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya
zat, energi, komponen makhluk hidup, dan lain-lainnya ke dalam komponen lingkungan sehingga komponen lingkungan tadi tidak sesuai dengan peruntukannya, menurun kualitasnya, tidak sesuai dengan peruntukannya, atau melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Saudara, pencemaran bisa beraneka ragam. Ada yang namanya pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, dan lain sebagainya. Sumber pencemaran juga beraneka ragam. Ada sumber pencemaran yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Ada sumber pencemaran yang berasal dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga, sebagaimana kita ketahui, menghasilkan limbah cair dari kegiatan di dapur atau kegiatan lain di rumah tangga tadi. Atau dari sampah. Kita tidak lepas dengan sampah yang kita hasilkan setiap harinya. Itu juga menyebabkan timbulnya pencemaran. Kalau jumlahnya dalam jumlah banyak, maka akan menurunkan kualitas sampai ke tingkat tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran yang lain dari industri, berbagai macam jenis industri, bisa puluhan bahkan bisa ratusan industri, baik industri kimia, industri logam, industri pertanian, perhotelan, dan lain sebagainya, yang semuanya tadi juga mempunyai potensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Dampak dari pencemaran lingkungan juga bermacam-macam. Memang tadi di depan sudah saya jelaskan, di alam, di sistem itu mempunyai kekebalan yang namanya homeostasis, yaitu kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan dirinya apabila ada gangguan. Kalau suatu sungai misalnya, ada suatu buangan limbah rumah tangga, kalau jumlahnya sedikit, dia akan berbaik lagi. Yang dulunya jernih kena industri rumah tangga akan menjadi kotor, dan setelah kotor nanti akan menjadi jernih kembali. Itu namanya homeostasis. Tetapi kalau jumlahnya banyak, industrinya juga banyak, maka terjadilah pencemaran sehingga melebihi baku mutu, bahkan banyak dampak-dampak yang ditimbulkan. Khusus pencemaran air misalnya. Akibat pencemaran dari sungai bisa masuk ke teluk, masuk ke laut. Begitu sampai di laut, banyak biota laut yang mati. Banyak terumbu karang yang mati, yang rusak, yang akibatnya pendapatan nelayan juga turun. Dengan turunnya pendapatan, kesejahteraan juga akan menurun. Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang nantinya dapat menimbulkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Demikian juga dengan pencemaran udara, saudara. Pencemaran udara yang sumbernya juga dari berbagai macam sumber, kegiatan industri, industri rumah tangga, industri perhotelan, industri-industri besar seperti kegiatan yang ada pembakaran batu bara, pembakaran minyak, dan sebagainya, itu juga menimbulkan potensi munculnya pencemaran udara. Sehingga kualitas udara melebihi baku mutu, sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Dampaknya juga bisa beruntut. Terhadap kesehatan masyarakat, terhadap lingkungan juga akan menurunkan populasinya, menurunkan kesehatannya, sehingga lingkungan juga terjadi ketidakseimbangan. Pencemaran tanah dampaknya juga bisa luas. Sumber pencemaran tadi juga sudah saya jelaskan juga sangat banyak. Sekarang yang lebih penting adalah bagaimana mencegah, mengendalikan, atau mengurangi pencemaran sehingga pembangunan tetap berjalan, tetapi lingkungan juga jangan dikorbankan. Saudara, pada dasarnya setiap kegiatan akan selalu menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Siapa yang melakukan kegiatan? Banyak yang melakukan kegiatan dari makhluk hidup yang ada di muka bumi itu. Tetapi manusialah yang paling bertanggung jawab. Karena dengan
ilmu pengetahuan, dengan teknologi, maka manusia melakukan berbagai macam kegiatan. Dengan teknologinya, dengan nafsu keserakahannya, maka alam bisa dikuasai. Alam bisa menjadi rusak. Pencemaran bisa terjadi di mana-mana. Untuk itu, manusialah yang harus bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan alam ini. Sebagai insan yang bermoral, tentunya kita setiap langkah apa yang akan kita lakukan harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan harus menjadi roh dari setiap aktivitas kita. Jangan kita hanya mengejar dari sisi ekonomi, mengejar dari sisi target, mengejar dari sisi yang lain-lainnya. Boleh itu dikejar, tetapi lingkungan harus tetap dijaga. Keseimbangan lingkungan harus tetap dijaga. Jadi, kelayakan tidak hanya dilihat dari sisi teknologi, tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga harus dilihat dari sisi lingkungan. Banyak cara langkah untuk mengendalikan pencemaran, untuk menanggulangi pencemaran. Tapi langkah yang paling awal adalah mengendalikan dari sumbernya. Untuk itu, kita setiap ada kegiatan tentunya harus memperhatikan menimbulkan pencemaran lingkungan atau tidak, bisa dikendalikan atau tidak. Peraturan perundangan yang ada di Republik tercinta kita sudah cukup banyak. Kita bikin AMDAL sebelum kegiatan berjalan. Jangan sampai kegiatan yang terjadi sekarang, banyak kegiatan sudah berjalan, baru dilakukan kajian dampak lingkungan. Namun, saudara, yang juga jauh lebih penting, pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang sudah tertuang di dalam dokumen AMDAL, dalam dokumen RKLRPL, atau dokumen-dokumen yang lain menjadi sangat penting untuk diaplikasikan. Yang harus diingat adalah lingkungan rusak karena kita, dan jangan berpikir untuk saat sekarang, pikirlah 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun yang akan datang. Kalau kita berbuat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, roh kita belum roh lingkungan, anak cucu kita akan kita warisi dengan kondisi lingkungan yang semakin buruk. Saudara, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, dengan harapan juga dapat mengaplikasikan apa yang telah saya sampaikan. Selamat belajar, sukses selalu.